itu aku sudah terbangun dari tidurku. Aku lihat matahari sudah menampakkan sinarnya. Ternyata aku bangun kesiangan. Aku lihat jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Tak apalah, orang hari ini juga libur kerja. Sesekali bangun siang kan gak apa-apa. Perkenalkan, namaku Ratna, umurku 25 tahun. Aku sudah menikah 2 tahun yang lalu. Suamiku namanya Mas Iwan. Di usia pernikahanku yang kedua tahun ini, aku merasa ada yang salah dengan pernikahan ini. Aku dan Mas Iwan selalu cekcok. Mas Iwan yang berangkat kerja pagi dan pulang malam, namun gajinya tak seberapa. Faktor ekonomilah yang membuat kami selalu sering cekcok. Apalagi aku juga dari keluarga yang tidak mampu. Dapat suami yang kerjanya sebagai kuli. Lengkaplah penderitaanku. Itu pun aku sudah bantu ikut kerja, biarpun cuma sebagai penjaga toko. Namun ternyata itu belum bisa membantu perekonomian keluarga. Jujur, aku tidak bahagia dengan pernikahan ini. Terkadang terlintas di benakku untuk kembali ke mantanku. Namun apa daya, kita sudah terikat dengan janji pernikahan kita masing-masing. Terkadang untuk menghilangkan sedikit penatku, aku suka curhat ke teman kerjaku. Sekali-kali aku juga ajak mereka melihat pemandangan di taman, biar otak sedikit fresh. Pagi itu aku masih terbaring di tempat tidur. Mas Iwan memanggilku minta dibuatkan kopi. Aku pun langsung berkata, "Mas, uang 100.000 yang kamu kasih kemarin sudah habis untuk membayar utang di warung. Di rumah tidak ada kopi. Mana uangnya? Tak belikan kopi." Dari hal kecil seperti itulah kita sering bertengkar. Dan itu terjadi hampir setiap hari. Pangkal masalah ini ya soal ekonomi. Untuk urusan biologi, aku tak bisa selalu tuntas. Karena di rumah tangga ini sudah ada masalah. Jadi aku tak bisa menikmatinya. Mas Iwan hanya pintar minta jatah, namun tak pandai memberi jatah. Jatah bulanan untukku tak ada. Daripada lama-lama aku melihat mukanya Mas Iwan, aku bangun dari tempat tidurku, cuci muka, lalu aku duduk di teras depan rumah. Hati ini menjerit, dongkol, menangis, menghadapi ini semua setiap hari. Kapan penderitaan ini akan berakhir? Aku sudah tak tahan dengan ini semua. Sementara tetangga samping rumahku terlihat harmonis dan romantis. Apalagi soal ekonomi, mereka juga sudah mapan. Mereka pasangan muda yang usia pernikahannya hampir sama dengan pernikahanku. Namanya Mas Rudi dan Mbak Tia. Terlihat mereka rukun dan bahagia. Terkadang aku suka berkhayal, kapan ya aku bisa hidup seperti mereka. Punya rumah bagus, mobil mewah, dan duit juga selalu ada. Dan dalam lamunanku itu aku melihat Mas Iwan dandan rapi dan mau pergi.
Mau kemana mas? Tanyaku. Mau cari angin. Aku tak tahan kalau lama-lama di rumah selalu melihat mukamu yang kucel seperti itu. Jawab Mas Iwan agak marah. Aku hanya diam saja. Terserah kamu aja mas, pikirku. Mas Iwan berlalu pergi. Tak terasa air mata ini menetes di pipi. Hingga tanpa aku sadari Mas Rudi tetanggaku itu menyapaku dan aku sedikit kaget. Ada apa Mbak Ratna? Kok menangis? Tanya Mas Rudi. Enggak ada apa-apa kok mas, jawabku coba menyembunyikan. Alah jangan bohong mbak, ujar Mas Rudi. Akhirnya aku malah jadi curhat ke Mas Rudi. Waktu itu kita masuk ke ruang tamu, takut ada tetangga yang tahu. Kita jadi tidak enak. Aku ceritakan semua masalahku. Air mataku keluar bercucuran. Mas Rudi menenangkanku dan memberikan sapu tangan untuk mengelap air mataku. Dan ternyata hari itu istri Mas Rudi lagi di tempat orang tuanya untuk beberapa hari. Jadi Mas Rudi di rumah sendiri. Mas Rudi juga malah curhat denganku. Orang yang selama ini aku anggap harmonis ternyata juga punya banyak masalah. Selama ini istrinya kalau diajak selalu beralasan. Entah kenapa Mas Rudi sendiri juga tidak tahu. Paling seminggu Mas Rudi cuma diberi jatah 1 kali. Itu yang membuat Mas Rudi agak jengkel karena keinginannya tidak bisa tersalurkan. Aku dan Mas Rudi ngobrol panjang lebar tentang hal itu. Dan entah siapa yang memulai duluan. Kita malah melakukannya di pagi itu. Sungguh luar biasa sekali. Baru kali ini aku merasakan yang seperti ini. Mas Rudi pun juga merasa plong sekali. Apa yang menjadi keinginannya selama ini bisa tersalurkan tanpa hambatan. Setelah selesai, buru-buru Mas Rudi pulang ke rumahnya. Takut Mas Iwan datang. Aku pun segera merapikan kamarku yang berantakan karena habis ada perang gerilya. Semenjak kejadian itu, kalau ada waktu dan kesempatan, aku dan Mas Rudi sering melakukannya lagi. Karena ternyata ini yang menjadi penyemangat hidup kami. Aku dan Mas Rudi menyadari kalau perbuatan ini tidak benar. Namun kita juga tahu kalau kita ada masalah dengan pasangan kita masing-masing. Aku gak tahu kapan ini semua akan berakhir. Kita jalani saja apa yang bisa kita jalani. Aku sendiri juga tidak tahu nanti endingnya seperti apa. Mas Iwan masih seperti biasanya, berangkat pagi pulang malam. Namun hasil yang didapatkan tidak seberapa. Dan dia tidak curiga dengan diriku maupun Mas Rudi. Demikian pula dengan istrinya Mas Rudi, Mbak Tia. Dia tidak curiga hubunganku dengan Mas Rudi. Kita masih berjalan seperti biasanya.
Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Saat sekarang ini, aku sudah berada di mobil menuju rumah Budhe Siti yang akan menjadi tempat tinggalku sampai aku lulus kuliah nanti. Namaku Satria, mahasiswa semester 4 yang berasal dari satu kampung yang punya cita-cita untuk bisa mengubah nasibku. Makanya aku berkuliah dengan harapan setelah lulus kuliah nanti aku bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginanku. Demi mewujudkan semua itu, maka hari ini aku pun memutuskan untuk ikut tinggal di rumah Budhe Siti dengan tujuan mengurangi pengeluaranku. Sekalian untuk bisa membantu dan menemaninya ketika Budhe ditinggal Pak Deheri dinas keluar kota. Sebenarnya sudah cukup lama Budhe Siti selalu menyuruhku untuk tinggal di rumahnya itu. Tapi selalu kutolak. Karena aku ingin belajar hidup mandiri ketika aku jauh dari orang tuaku. Di samping juga karena aku merasa malu. Meskipun sebenarnya jarak dari kampusku ke rumah Budhe Siti sangat dekat, tapi aku malu jika harus tinggal di sana. Apalagi kalau dengan tanpa aba-aba dulu, sahabat sejatiku terbangun saat berada di dekat Budhe Siti. Budhe Siti berusia 41 tahun dengan kulit putih bersih, rambut panjang sebahu, dan karena adanya lesung pipit, senyumnya jadi manis sekali. Belum lagi ciri-ciri yang lainnya yang tidak bisa aku ceritakan di sini karena sangat wow sekali guys. Waduh guys, hampir saja nih. Gara-gara asyik melamunkan Budhe Siti, aku sampai tidak sadar kalau sudah sampai di rumahnya. Setelah aku turun dari mobil, sesampainya di teras rumahnya aku disambut dengan pelukan hangat Budhe Siti yang saat itu belum berangkat kerja. Dan memang sengaja menunggu kedatanganku, tapi aku malah grogi dengan momen seperti itu. Terlebih lagi, ketika itulah aku merasakan adanya sesuatu yang mengganjal dengan benar pada tempatnya. Waduh Budhe, belum apa-apa, sudah kasih aku kejutan gini. Gumamku di dalam hati. Perlahan tapi sangat pasti, mau tidak mau proses itu dengan pasti cukup mampu untuk membangkitkan semangat mudaku. Dulu, sewaktu aku masih kecil, sebenarnya aku sering mendapatkan momen seperti ini dari Budhe Siti, namun sekarang ini kan berbeda banget. Apalagi umurku sudah bertambah semakin beranjak dewasa. Tentunya sewaktu dulu, aku belum berpikir yang aneh-aneh. Tetapi kalau sekarang ceritanya sudah lain. Aku bukan yang dulu lagi. Hehehe. Akhirnya kamu kesini juga Satria. Budhe seneng banget deh. Jadi ada temennya sekarang. Iya Budhe, Satria juga seneng kok. Balasku. Kamu kenapa Satria? Lagi sakit ya? Kok pucet gitu mukanya? Tanya Budhe Siti sambil terus memandangiku penuh rasa heran. Enggak kok Budhe, mungkin cuma capek aja karena lagi banyak tugas di kampus. Jawabku yang kubuat sesantai mungkin. Walaupun sebenarnya itu adalah akibat dari pikiranku yang sudah melanglang kemana-mana. Bagaimana tidak? Kalau aku baru datang saja, sudah langsung dapat sambutan satu keindahan yang tak bisa dihindari. Ditambah lagi dengan sebuah sentuhan yang alat kerja kreatif walau masih ada penghalangnya. Oh kayau gitu ya, sudah. Masuk dulu yuk. Budhe, sudah siapin kamar buat kamu. Ayo Budhe, antar. Lalu kuikuti langkahnya dari belakang. Sekalian aku membawa barang-barangku. Dari jarak inilah, aku semakin bisa melihat kalau bumper belakangnya sedang terjadi gempa kecil
Hehehe. Yang membuatnya semakin sering bergerak tak menentu, tapi Budhe Siti tak menyadarinya kalau ada yang gelisah jadinya. Baru awal masuk untuk ikut tinggal di rumah Budhe, aku sudah dapat berbagai tontonan keindahan dari berbagai bentuk. Yang tentu saja cukup mampu membuat mataku tak bisa berpaling, dan itu semua pasti akan terus aku alami sampai lulus kuliah nanti. Ini kamar untuk kamu tempati Satria, sudah Budhe beresin, semoga kamu betah ya. Iya Budheku yang cantik, makasih ya. Oh iya, Pak De Heri kemana Budhe? Tanyaku. Seketika wajah Budhe Siti berubah murung saat aku bertanya begitu. Dengan lemah Budhe menjawab, biasalah Satria, dia sibuk terus sama kerjaannya dan semakin jarang ada waktu buat Budhe, keluhnya. Pagi ini aja Pak Demu baru berangkat keluar kota, seminggu katanya, tapi biasanya pasti lebih. Terlihat wajahnya dibuat agak jutek, meski begitu tak mengurangi kecantikannya dan malah terlihat semakin cantik. Ya sudah kayau gitu. Kamu istirahat dulu aja ya. Budhe mau ngecek salon sebentar. Kayau perlu apa-apa telepon saja ya. Iya Budhe, makasih. Jawabku dan Budhe. Siti pun pergi sedangkan aku masuk kamar dan beristirahat. Sungguh sayang sekali wanita secantik dan seanggun Budhe. Siti harus sering ditinggal pergi oleh suaminya. Apakah Pak Deku itu tidak ada rasa khawatir jika sampai ada orang yang akan mengambilnya? Aku siap gantikan tugas Pak De, gumamku. Aku merasa bahwa sepertinya hidupku akan segera berubah. Selama tinggal di rumah Budhe, pasti akan banyak hal yang bisa aku pelajari. Di kamar ini membuatku terasa nyaman karena dilengkapi AC yang menjadikan tidurku sangat pulas. Aku terbangun saat perutku berbunyi kerucuk-kerucuk yang ternyata memang saat itu sudah jam 1 siang. Aku pun segera menuju ke dapur untuk segera mencari makan. Tapi ketika aku melihat ke halaman belakang, ternyata malah ada yang menak untuk dilihat. Karena pada jemuran itu tampak beberapa bentuk dan juga warna dari pembungkus yang mungkin biasa Budhe kenakan. Banyak sekali dan sedang berjajar rapi, menunggu giliran untuk dipakai. Moga saja secepatnya aku pun bisa melihatnya saat sudah dipakai. Hehehe, karena di rumahnya ini, Budhe Siti tak punya pembantu, jadi dialah yang mengerjakan semuanya ini sendiri. Seandainya saja aku diizinkan untuk membantu Budhe yang diawali dengan benda-benda yang sedang dijemur itu, pasti aku akan sangat senang sekali. Karena secara tidak langsung, aku bisa menyentuhnya walau hanya dalam bayanganku. Ku tepuk-tepuk kepalaku sendiri agar pikiran ini kembali fokus dan tidak terlalu jauh, berharap sesuatu yang belum jelas kenyataannya. Akhirnya kuputuskan saat itu juga lebih baik aku makan saja. Setelah aku mulai makan, kembali aku menjadi tahu bahwa selain cantik, ternyata Budhe Siti ini juga jago masak. Terbukti, saat itu aku sampai tambah 2 kali saking enaknya. Setelah kenyang, aku pun kembali mulai mengantuk lagi. Tapi, aku lebih memilih ke ruang tengah untuk menonton TV sekalian menunggu Budhe Siti pulang dari kerja. Karena tentunya aku masih sungkan bila di sini aku cuma makan dan tidur kerjanya. Baru saja TV aku nyalakan, Budhe Siti sudah membuka pintu rumahnya, seraya Budhe tersenyum manis padaku. Budhe Siti langsung menuju ke arahku dengan cara jalannya yang bagaikan seorang model yang sedang melakukan show. "Kamu sudah makan, Satria?" tanyanya saat sampai di sebelahku dan Budhe juga langsung ikut duduk. "Sudah Budhe, baru aja," kataku sambil mataku melihatnya sebentar saja, karena takut jika sampai salah fokus. Apalagi bila dilihat dari baju yang dikenakan Budhe, dalamnya putih yang ditutup dengan blazer abu-abu. Tentu saja itu membuat aura tersendiri untukku yang saat itu sedang melihatnya. Oh my god, sampai kapan aku bisa bertahan? Suasana selanjutnya menjadi hening karena Budhe Siti sibuk dengan HP-nya, sedangkan aku memilih fokus ke TV.
Sembari sesekali mataku melirik ke titik besar yang selalu menjadi pusat perhatianku. Oh iya Satria, besok kamu kalau ke kampus pakai motor Bude aja, ya nggak usah naik ojek. Hitung-hitung uang yang biasa dipakai naik ojek kan bisa ditabung, lanjut Bude Siti. Nggak apa-apa Bude, uang kiriman Satria masih cukup kok. Lagi pula aku bisa tinggal di sini saja, sudah senang sekali kok. Jawabku dengan masih tak berani melihat wajah Bude Siti. Karena takutnya kalau terlalu lama melihatnya bisa-bisa nantinya fokusku ke yang lainnya. Terus terang saja, Bude malah seneng kamu mau tinggal di sini Satria. Kamu mau menemani Bude, mengobrol sama, bisa bantu-bantu. Apalagi kamu masih muda jadi pasti tenaganya masih lebih kuat dibandingkan dengan Pakdemu, kata Bude melanjutkan. Loh, memangnya ada apa dengan Pakde Heri Bude? Tanyaku penasaran. Ternyata pertanyaanku ini sontak membuat Bude Siti langsung meletakkan HP-nya dan menggeser duduknya menghadap ke arahku, lalu menarik nafas panjang. Kenapa Bude? Tanyaku bingung. Bude minta kamu jangan tanya atau ngomongin apapun soal Pakde kamu, seraya Bude bangkit dari duduknya dan berjalan ke kamarnya. Entah kenapa, tapi sepertinya mereka sedang ada masalah yang cukup rumit sehingga tak ingin dibicarakan padaku. Terlebih Bude Siti yang sejak tadi selalu menghindar jika kutanya tentang Pakde Heri. Karena tak enak dengan Bude Siti, aku pun bangkit dan menuju ke mamnya untuk minta maaf padanya. Bude, panggilku pelan. Masuk aja Satria, nggak apa-apa kok, kata Bude Siti dari dalam. Dan perlahan aku pun melangkah masuk. Terlihat Bude Siti duduk di pinggir kasur dengan wajah yang agak sedih serta tatapan matanya yang sendu. Maafin Satria ya Bude, kalau sudah membuat salah kata sama Bude. Kamu gak salah kok Satria. Bude Siti tetap menunduk sambil menaikkan tangannya yang kulihat di jarinya tak ada lagi cincin yang biasa dipakainya. Dan itu semakin menguatkan dugaanku bahwa ada masalah besar di antara Bude Siti dengan Pakde Heri suaminya itu. Akhirnya ku beranikan diri untuk duduk di samping Bude Siti yang masih terlihat sedih saat itu. Yang ada dalam pikiranku hanyalah bagaimana caranya membuat Bude Siti bisa tersenyum kembali. Tetapi tiba-tiba aku dibuat terkejut olehnya. Apakah Bude sudah gak cantik lagi ya? Sontak aku langsung melihat wajah Bude Siti yang saat itu juga melihatku. Maksud Bude Siti? Tanyaku bingung. Buktinya Pakde, kamu sudah jarang ada waktu lagi buat Bude. Keluhnya dengan sedih. Pakde, kamu selalu sibuk sama kerjaannya. Bahkan semakin sering keluar kota berminggu-minggu ninggalin Bude. Bahkan sekarang nggak mau lagi bantuin ngurus rumah. Jelasnya panjang lebar. Mungkin memang lagi sibuk Bude, jawabku sok bijak. Sesibuk-sibuknya masa dia juga nggak inget sarana kewajiban utamanya. Bude ini wanita yang masih butuh kasih sayang, tapi sudahlah Satria, gak penting lagi untuk dibahas. Ucapnya semakin tampak kesedihannya. Aku jadi semakin bingung harus menjawab apa, karena aku sendiri belum sampai tahap ini, dan kalaupun aku memberi nasihat, belum tentu Bude Siti akan setuju karena faktor usia. Aku pun mencoba mendekatinya, dan kupegang tangannya untuk menenangkannya. Sabar ya Bude, mungkin ini ujian buat Bude, biar bisa lebih sukses lagi ke depannya, kataku bijak, namun pikiranku malah mulai goyah. Bagaimana tidak goyah? Ini adalah jarak yang cukup dekat untuk sampai di titik besar yang selalu menghiasi pikiranku. Dan juga selalu membuatku penasaran dengan tekstur yang aslinya itu seperti apakah. Bude tetap akan mengurus semuanya sendiri, ucapnya seraya menyenderkan kepalanya di pundakku. Mungkin saja Bude Siti ini sudah lama tidak diberi kerja kreatif untuk kebutuhan malamnya oleh Pakde, sehingga seperti ini jadinya, pikirku. Kalau Bude izinkan, Satria bersedia loh membantu Bude
keluar dari masalah Bude, ucapanku cukup nekat saat itu. Padahal aku tahu apa jawaban Bude Siti, jadi apa yang menjadi mimpiku itu pasti tidak akan terlaksana. "Kamu serius Satria mau bantu Bude?" tanya Bude Siti sambil melihat wajahku dan hanya aku jawab dengan anggukan. "Aku bertambah seneng banget tentunya kalau kamu mau bantu Bude. Apalagi kamu masih muda, jadi pengalaman baru buat Bude. Sekalian Bude akan ajarin Satria, biar kamu jadi pria dewasa idaman semua wanita nantinya," jawab Bude Siti penuh semangat. Hal ini tentu saja di luar dugaanku, bahkan seperti mimpi saja rasanya. Aku mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan yang tidak bisa Pak D kerjakan. "Ya sudah kalau gitu sekarang bantu Bude Satria buat potong rumput yang sudah panjang ini. Sekalian nanti kamu ya gosok bagian bawahnya supaya lebih enak untuk dipandang mata," kata Bude Siti bersemangat sekali. Sepertinya Bude Siti memang benar sudah lumayan lama mengerjakan semuanya ini sendirian, terlihat dari ketidaksabarannya itu. Tetapi karena ini adalah pengalaman pertamaku, jadinya aku masih harus diajarkan beberapa kali caranya oleh Bude Siti. Sampai akhirnya rumput itu berhasil aku rapikan dan lanjut gosok bagian bawahnya. Terlihat Bude senang sekali dengan hasil kerjaku. Sambil terus memberiku kata penyemangat yang membuat semangat juangku semakin meningkat untuk menyelesaikan semuanya. Akan tetapi karena ini baru pertama kalinya aku membantu Bude, jadi aku belum begitu bisa mengaturnya sehingga aku cepat lelah. Dengan keadaan seperti itu, aku dilihat oleh Bude Siti dengan senyuman manisnya. Akhirnya kami berdua sama-sama lelahnya, padahal baru setengah pekerjaan yang berhasil aku selesaikan. Tapi karena masih banyak waktu, jadi kami memilih untuk istirahat dulu supaya nantinya kami berdua ada semangat lagi. Hari-hari berikutnya aku selalu membantu Bude Siti mengerjakan semuanya. Dan Bude Siti selalu mengajariku menjadi pria sesungguhnya dengan pengalamannya. Walaupun Pak D Heri sudah pulang dari luar kota, tapi tetap saja aku yang diminta menggantikan tugasnya Pak D untuk membantu Bude Siti, karena tenagaku lebih kuat serta bisa lebih rapi. Kini tugas wajib Pak D Heri selalu aku yang gantikan selama aku tinggal di rumahnya. Bahkan hasilnya juga nampak lebih baik dari yang dulu. Itu aku tahu dari kata-kata yang diucapkan oleh Bude Siti sendiri kepadaku. Gimana menurut kalian? Apakah aku harus selalu membantu Bude Siti meskipun menyenangkan, tapi sebenarnya itu salah? Atau sebaiknya aku menghentikan semua ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku tunggu saran dari kalian semuanya. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.